Warga, pekerja ibu kota yang tinggal di luar Jakarta biasanya berangkat lebih pagi untuk menghindari macet. Udahlah, mata masih sepet, pengen dong ngeliat pemandangan jalanan yang bersih tanpa sampah gitu. Tenang warga, sebelum kalian berpanas-panasan di atas aspal, jalanan Jakarta sudah dipastikan bersih dari sampah, hasil kerja keras petugas PPSU. Yap, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU jadi salah satu kelompok orang yang berjasa membuat Jakarta nampak bertambah bersih. Petugas PPSU yang dikenal sebagai pasukan oranye karena warna seragamnya ini tersebar di berbagai penjuru kota untuk menyapu jalan sampai mengumpulkan sampah yang berserakan. Warga, menjadi seorang petugas PPSU ternyata nggak gampang loh. Mereka dituntut bekerja lebih pagi saat hampir semua orang masih terlelap di rumahnya masing-masing. Salah satunya Pak Ujang Suhandi. Petugas PPSU untuk wilayah Balimester, Jakarta Timur ini selalu bangun jam 1 dini hari untuk memulai hari. Begitu bangun dari lelap, Bapak berusia 51 tahun ini membersihkan diri. Sebagai seorang muslim, beliau mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam dengan sholat tahajud. Setelah menyelesaikan sholat sunnahnya, Pak Ujang membantu sang istri untuk menyiapkan bekal makan untuknya. Setelah pamit ke istri untuk mengais rezeki, tak lupa sebelum berangkat, Pak Ujang akan membawa senjatanya untuk bekerja. 3 buah sapu lidi yang jadi andalannya. Menurut pengalaman, sapu sering hilang, jadi saya menjaga takut hilang, jadi saya bawa pulang. Setelah seluruh persiapan selesai, beliau langsung bergegas ke kantor Kelurahan Balimester untuk mengisi daftar hadir. Warga, untuk menuju kantor, perjalanan dari rumahnya ditempuh kurang lebih 10 sampai 15 menit. Sebenarnya sih kalau dari peraturan kantor ya, saya jam 5. Tapi karena ini inisiatif saya kadang-kadang keluar kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 3. Karena saya ingin mengejar target, satu, kedua biar dapat sholat subuh gitu. Jadi biar dunia dapat, akhirat dapat. Bukan hanya 3 buah sapu lidi warga. Setelah memarkirkan motornya, masih ada satu senjata lagi yang gak boleh dilupain. Gerobak sampah dengan tenaga manusia. Dari 9 petugas PPSU di sepanjang Jalan Matraman Raya, masing-masing memang dibekali satu gerobak ini untuk mengangkut sampah-sampahnya. Karena bangun lebih pagi daripada rekan-rekannya, Pak Ujang jadi bisa lebih santai untuk bekerja. Sebelum memulai pekerjaannya, biasanya Pak Ujang membeli 1 gelas kopi untuk membunuh kantuk. Pak Ujang juga percaya 1 gelas kopi bisa meningkatkan semangat karena kafein yang terkandung di dalamnya. Kebersihan di sepanjang jalan dari pintu masuk Mall City Plaza Jatinegara sampai jembatan Gunung Antam dekat stasiun Matraman adalah tanggung jawabnya. Kurang lebih 600 meter trotoar dan separator yang harus dipastikan kebersihannya dari sampah. Menggunakan 3 sapu lidi, daun, puntung rokok, dan plastik-plastik kecil yang terselip di trotoar bisa kebabat habis di tangan Pak Ujang. Ada bedanya, perbedaannya itu yang sapu agak yang lebar gitu ya, buat daun-daun yang kering, yang kurang lebar buat yang basah-basah. Nah yang satu lagi yang buat keduk, yang buat serok. Warga, para petugas PPSU sendiri bekerja di tingkat kelurahan setiap daerah. PPSU termasuk salah satu pekerjaan yang harus segera dilakukan dan gak bisa ditunda. Kalau ketunda bisa mengakibatkan kerugian, bahaya, dan mengganggu kepentingan publik atau masyarakat. Semakin siang baru dilakukan, jalanan semakin ramai dan menyulitkan proses pembersihan. PPSU baru dibentuk pada tahun 2015 oleh Pemprov DKI Jakarta dengan masa kontrak 1 tahun. Saat itu nggak lama dibentuk, kinerja petugas PPSU dinilai cukup ampuh. Jakarta semakin terlihat bersih dan kebersihan jalan serta selokan semakin terjaga. Nah, meskipun sudah ada petugas khusus, seharusnya menjaga kebersihan lingkungan tetap jadi tanggung jawab seluruh penghuni ibu kota warga. Jangan aja kalau udah masuk musim penghujan, oknum-oknum yang suka buang sampah sembarangan bakal teriak-teriak mempertanyakan kerja pemerintah. Saat azan subuh berkumandang, Pak Ujang segera menghentikan pekerjaannya. Buru-buru beliau menuju Masjid Jami Al-Hikmah untuk berjamaah yang gak jauh dari lokasi kerjanya. Sekitar 20 menit berselang, Pak Ujang kembali kepada aktivitas utamanya. Oh iya warga,
Pak Ujang bukan hanya bertugas untuk menyapu sampah yang terlihat di trotoar atau separator aja ya. Gulma atau rumput liar yang tumbuh di separator kayak gini nggak luput dari pandangan Pak Ujang. Warga, setiap pekerjaan pasti punya resiko masing-masing. Tak terkecuali petugas PPSU dengan segudang konsekuensi pekerjaannya. Saat melakukan tugasnya, petugas PPSU juga harus memberikan laporan berupa foto yang diambil menggunakan gawainya. Di waktu inilah biasanya digunakan oleh oknum-oknum nakal untuk menggasak handphone milik korban. Mau dijamret gitu loh sama orang jahat, tapi untung bisa kabur selamat gitu. Bukan hanya itu warga, nggak jarang petugas PPSU yang menjadi korban tabrak lari saat sedang menyapu jalan. Bahkan lagi itu pernah saya hampir ketabrak waktu ada mobil lewat mabuk gitu ya, jalannya sampai pinggir-pinggir miring, itu saya cepat minggir gitu loh. Mengingat bahayanya sangat tinggi, kelengkapan atribut keselamatan wajib diperhatikan. Mulai dari helm, sepatu yang memiliki reflektor, sampai warna oranye yang dipilih untuk seragam PPSU karena warna ini bisa terlihat mencolok di dalam gelap. Warga, saat matahari mulai muncul dan isi dalam gerobaknya menjelang penuh, Pak Ujang segera mempersiapkan motornya untuk menarik gerobak sampahnya. Kurang lebih 10 menit perjalanan yang harus ditempuh bapak 3 anak ini untuk menuju lokasi pembuangan sampah di Jalan Awap Dalam, Jakarta Timur. Setelah mengosongkan isi sampah yang ada di dalam gerobaknya, Pak Ujang kembali ke sekitaran stasiun Matraman untuk memastikan area yang jadi tanggung jawabnya bersih dari sampah. Nah warga, sekarang kebayang dong gimana perjuangan para pahlawan-pahlawan kebersihan ini? Di tangan anggota tim oranye seperti Pak Ujang ini, soal kebersihan dijamin beres, res.